kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku
pujian ini mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, sukacita kami hanya tetap di dalam Tuhan. Sebab kami percaya hanya di dalam-Mu kami menikmati kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam-Mu kami boleh merasakan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Mari yang percaya Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan naikkan pujian ini, katakan. Mengangkat tangan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini Tuhan kami akan menerima firman Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, dan setiap jemaat yang mendengar boleh dikuatkan, boleh dipulihkan, dan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan juga bagi kami. Terima kasih Bapa, mari Tuhan berfirmanlah buat kami. Kami siap mendengar, bahkan kami siap melakukannya. Dan Roh Kudus yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Allah. Kita ambil di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, kalau kita melihat perikop dari ayat ini adalah Yesus tampil di Galilea. Yesus mendengar saat itu bahwa Yohanes ditangkap oleh Herodes. Dan pada saat ditangkap oleh Herodes, murid-murid Yohanes sedang mencari sesuatu kebenaran yang sudah diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat manusia diciptakan oleh Allah di Taman Eden, dia hidup di dalam sukacita Allah. Dia menikmati berkat-berkat Allah, dia menikmati keselamatan Allah, dia menikmati apa yang Allah berikan. Tetapi celaka bagi Adam dan Hawa pada saat dia mulai jatuh, mulai tergiur dengan tipu daya iblis. Sehingga Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Dan dia memakan, bukan saja mengambil tapi dia memakannya. Dan dia berikan kepada pasangannya yaitu Adam, dan Adam juga memakannya. Maka sejak itu terputus hubungan Adam dan Hawa dengan Allah. Nah, kegelapan ada pada saat itu. Kenapa? Karena dosa sudah menyelimuti Adam dan Hawa. Ada perintah yang Allah berikan
tetapi dia langgar. Sama dengan murid Yohanes Pembaptis. Pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, dia tidak punya lagi pegangan bagaimana ini. Dan dia tidak tahu bagaimana dia harus melangkah. Tetapi hari itu Yesus datang dan dia berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sebuah sosok yang menunjukkan terang itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang itu. Yesus menunjukkan identitas dirinya. Supaya murid-murid daripada Yohanes Pembaptis, dia tidak hidup di dalam kebingungan. Tidak seperti Adam dan Hawa yang di dalam kegelapan, tetapi Allah mengasihi Adam dan Hawa. Yesus mengasihi murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan apa yang terjadi pada saat di Taman Eden, Allah mengasihi manusia yang hidup dalam gelap. Allah menunjukkan terang itu, Allah menunjukkan kasih itu. Dan di murid-murid Yohanes Pembaptis, Yesus menunjukkan terang itu. Dan Yohanes dalam pasal 8 ayat 12 dia berkata, akulah terang dunia. Yesus menunjukkan, ini loh terang dunia. Engkau yang hidup di dalam kegelapan hari ini ada kemurahan Tuhan. Ada terang dan siapa yang menikmati terang itu dia akan hidup. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita hidup di dalam kegelapan. Maka tidak akan ada kehidupan. Oleh sebab itu mulai hari ini biarlah hidup saudara diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup saudara dan saya harus hidup di dalam pimpinan Allah. Hidup di dalam pimpinan Allah, next kita munculkan, hidup di dalam pimpinan Allah, maka engkau dan saya akan menikmati kemenangan yang luar biasa. Bagaimana hidup dalam pimpinan Allah? Lewat firman Allah. Karena di dalam kitab Mazmur 119 ayat 15 dia berkata, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pada saat engkau membaca firman Allah, pada saat engkau berkomunikasi dengan Allah lewat firman ini, maka kakimu akan menikmati terang itu. Kakimu akan dituntun oleh terang itu. Kaki kita semua akan dibawa kepada jalan kebenaran firman Allah. Pada saat kita berjalan dituntun oleh firman Allah, maka hidup kita, jalan kita akan berjalan di jalan yang terang. Pada saat kita hidup di jalan yang terang, maka kita akan menikmati seluruhnya. Coba saudara bayangkan apabila kita hidup di malam hari. Malam hari tidak ada lampu, tidak ada bulan, tidak ada bintang, gelap gulita. Apa yang saudara bisa kerjakan? Tidak ada satupun aktivitas yang bisa kita kerjakan dengan baik. Semuanya gelap gulita. Dan di situ ada ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kanan kiri. Kita tidak mengerti muka belakang. Kita nggak tahu karena belakang, kanan, muka, kiri semuanya gelap. Tetapi puji Tuhan, saat engkau memberikan diri kita dipimpin oleh Allah, maka kita berjalan di dalam terang Kristus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita ini yang menerangi setiap jalan hidup saudara. Pelita ini yang menerangi jalan hidup saudara kemanapun engkau berada. Dan terang itulah yang menunjukkan jalan hidupmu. Pada saat kita berada di tempat yang terang, maka kita akan dapat melakukan segala sesuatu. Kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan normal, dan kita bisa tahu apa yang ada di depan kita. Kenapa? Karena terang itu ada. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, biarlah Yesus menjadi terang hidup saudara. Dia akan menerangi jalan saudara, dia akan memberikan sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Kemenangan yang luar biasa. Pada saat engkau memberikan hidup engkau dan saya dipimpin oleh Allah, maka engkau punya kekuatan yang besar. Engkau tidak bisa digoyahkan oleh siapapun di muka bumi ini. Saudara, karena apa? Manusia ini terbatas. Manusia ini terkadang lemah.
Tetapi ada roh Allah dalam hidup saudara yang akan menerangi. Oleh sebab itu jangan lupa setiap hari kita harus membaca Alkitab. Kenapa? Supaya jalan kita dituntun, dipimpin oleh Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pada saat engkau dipimpin oleh Allah, maka teranglah seluruh jalan hidupmu. Pada saat engkau dipimpin oleh Allah, maka engkau akan berkemenangan. Bagaimana pada saat Daud berhadapan dengan Goliat. Dia dipimpin oleh Allah. Goliat yang besar pun dikalahkan oleh Daud. Hanya dengan 5 batu yang dia bawa. Dan 1 batu itu dia lemparkan. Maka Goliat yang besar itu dikalahkan. Hari ini berikan hidup saudara dipimpin oleh Tuhan. Saat engkau dipimpin oleh Tuhan, jangan pernah lagi engkau ragu dan kecewa, apalagi menolak Yesus. Next. Pada saat engkau dipimpin oleh Allah, jangan lagi engkau pernah ragu, jangan lagi engkau pernah kecewa, apalagi engkau menolak Yesus. Saudara, kalau kita membaca di dalam di dalam Injil Matius pasal 3, bagaimana Yohanes Pembaptis, dia melihat Yesus datang. Dan Yesus datang dan dia berkata bahwa dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis melakukan itu. Padahal sebetulnya Yohanes Pembaptis menolak. Kenapa? Karena untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Tetapi karena kemurahan daripada Allah. Dan karena Allah mau menggenapi firman-Nya, maka Yohanes Pembaptis melakukannya. Pada saat Yesus dibaptis dan selesai dibaptis, maka kita melihat di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13, kita baca sebentar. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-13 dan 17. Kita lihat. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes Pembaptis mencegah dia, katanya, "Aku yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga, perhatikan, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga, tidak menunggu besok, tetapi pada waktu itu juga langit terbuka. Jadi pada saat itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, yaitu Yesus. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Yohanes Pembaptis melihat takjub pada saat dia selesai membaptiskan Yesus. Langit terbuka, Yohanes Pembaptis melihat. Dan Yohanes Pembaptis pun juga mendengar, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Tetapi saudara bandingkan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 18 dan 23. Bagaimana pada saat itu? Pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes dan dia masuk dalam penjara, apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis mulai meragukan, mulai mempertanyakan. Dan dia utus 2 orang muridnya untuk datang kepada Yesus. Dan dia menanyakan, "Apakah engkau itu Mesias?" Mesias adalah penyelamat, artinya apakah engkau Mesias? Saudara bayangkan, dia yang membaptis, dia yang melihat langit terbuka, dia juga yang mendengar suara itu, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Tetapi hari itu mulai ragu. Iblis mulai goncang iman daripada Yohanes Pembaptis. Sehingga dia suruh 2 muridnya untuk mempertanyakan itu. Hari ini firman ini datang kepada saudara. Jangan pernah engkau dan saya ragu, jangan pernah engkau dan saya kecewa, apalagi menolak Yesus. Karena Yesus yang engkau sembah itu adalah Yesus yang ajaib. Yesus yang engkau sembah adalah Yesus yang menyelamatkan hidupmu, engkau dan saya. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yohanes Pembaptis secara iman jauh di atas saudara, jauh di atas saya. Dia pun sempat mempertanyakan itu.
hari ini engkau harus hidup dipimpin oleh Tuhan. Pada saat engkau dipimpin oleh Tuhan, jangan lagi engkau ragu, jangan lagi engkau kecewa, apalagi engkau menolak Yesus. Tetapi hari ini, biarlah engkau menghadapi suatu perjumpaan dengan Yesus. Pada saat engkau alami perjumpaan dengan Yesus, coba lihat berikutnya. Di slide berikutnya kita lihat perjumpaan dengan Yesus akan mengubah kehidupan saudara. Kalau kita buka dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. Apabila kamu mencari, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan dengan segenap hati. Hari ini Tuhan jawab doa saudara. Hari ini Tuhan jawab pergumulan saudara. Hari ini Tuhan akan pulihkan saudara saat engkau alami perjumpaan dengan Yesus. Pada saat engkau berjumpa dengan Yesus. Pada saat engkau mencari Yesus, maka Yesus akan ditemukan. Seringkali kita berkata, di mana Tuhan? Karena kita tidak pernah mencari. Mana Tuhan? Katanya Tuhan bisa tolong. Karena kita tidak pernah mencari, maka kalimat itu muncul dalam hidup saudara. Tapi pada saat engkau mencari, maka engkau dan saya akan menemukan Yesus. Apabila kamu menanyakan kepadaku, jadi bukan saja kita mencari, akan menemukan, tetapi Tuhan izinkan supaya engkau dan saya bertanya dengan segenap hati. Dan di situ Yesus akan mengubah hidup saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita dapat kesimpulannya bahwa ketika hidup kita dipimpin oleh Allah, kita akan memiliki segalanya. Ketika kita dipimpin oleh Allah, maka kita akan memiliki segalanya. Dan yang kedua, perjumpaan dengan Yesus akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Hari ini saudara, ada dua hal penting dalam hidup saudara. Kalau kita ingin memiliki segalanya, biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Lihat Yusuf. Dia dibuang oleh keluarganya, oleh saudaranya. Dia dijual. Dia dijatuhkan oleh istri Potifar. Dijebloskan istri Potifar ke dalam penjara. Dia berada dalam penjara. Dia harus menunggu beberapa tahun. Dan dia akhirnya muncul. Lihat, pada saat dia ketemu dengan Tuhan, dia akan memiliki segalanya. Akhirnya Yusuf benar-benar menjadi raja di Mesir. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus sebagai ayat penutup dalam Yosua 1:21 ayat 45. Inilah janji yang Allah berikan dalam hidup saudara. Di akhir firman Tuhan hari ini. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Kalau saudara berkata, mana buktinya Tuhan tolong saya? Mana buktinya Tuhan bisa menolong saya? Inilah jaminan firman Allah. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, Israel adalah saudara dan saya, adalah anak-anak Allah, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi. Sekarang tinggal saudara dan saya, mau enggak kita dipimpin oleh Allah? Mau enggak kita dipimpin oleh firman Allah? Karena firman Allah akan menerangi jalan hidup saudara. Firman Allah akan menerangi setiap langkah kehidupan saudara. Seringkali kita menolak dipimpin Tuhan. Kita mau dipimpin oleh diri kita sendiri. Kita mau dipimpin oleh ego kita sendiri. Tapi hari ini, pada saat engkau mau dipimpin oleh Allah, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada engkau dan saya hari ini, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya akan terpenuhi. Kalau engkau ingin menikmati janji Tuhan, tergenapi semuanya, berikan hidupmu dipimpin oleh Allah. Dan kita akan alami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, yang akan mengubah hidup saudara. Lihat wanita di sumur Yakub, hidupnya tidak benar, tetapi hari itu dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Orang kusta yang harusnya dia dikucilkan. Tapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dari segala yang baik, lihat orang sakit kusta itu tidak bisa berkumpul dengan orang sehat. Itu najis sehingga dia harus berada di pinggir kota. Tetapi hari itu pada saat dia bertemu dengan Yesus, segala yang baik yang dijanjikan Tuhan terjadi. Dan orang kusta itu bisa sembuh.
hari ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara, semua yang baik Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Tuhan yang berjanji itu tidak pernah ingkar. Dia akan memenuhi dan menggenapinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati firman Allah. Bahwa terang itu sudah muncul di dalam kegelapan. Dan kami tahu bahwa terang itu adalah Yesus. Oleh sebab itu Tuhan pimpin hidup kami, tuntun kami, dan biarlah kami menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang membuat kami kecewa. Tidak ada satupun Tuhan yang membuat kami harus undur bahkan menolak Yesus. Tetapi pada saat kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh menikmati sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hari Tuhan kami percaya semua janji yang baik yang Allah berikan dalam hidup kami pasti tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman Tuhan ini dan kami percaya firman Tuhan ini hidup dalam hidup kami dan membuat kami menikmati kemenangan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Suka memuji jiwaku. Kami angkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau yang menjadi sumber sukacita Tuhan. Sukacitaku hanya bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Percaya Tuhan, sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka, kami mengangkat tangan kami puji Engkau Yesus. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yang percaya berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan,
Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini. Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.